Pertama-tama kita load data dari data set yang telah diberikan di Google Drive. Lalu kita tampilkan 5 data teratas dan 5 data terbawah menggunakan data.head dan data.tail. Lalu untuk selanjutnya kita menampilkan data info untuk melihat tipe data 0 dan semua data bertipe objek dan terdapat beberapa data yang 0. Lalu untuk tahap 3, cek apakah data sudah kosong, ada yang kosong, dan terdapat 9 data yang 0 pada L02, L02 dan data pada surf STBL dan pada comfort dan pada decision ADM decision. Lalu untuk tahap 4, ubah data yang memiliki format tidak konsisten, tidak sesuai tipe datanya. Pertama-tama kita perlu menampilkan nilai unik dari semua datanya. Dan beberapa data terlihat memiliki nilai yang tidak konsisten, seperti pada data berikut dan berikut, serta pada lain-lainnya. Lalu kita mereplace data yang tidak konsisten dengan nilai yang seharusnya. Lalu kita melakukan handling missing value. Di sini saya melakukan drop pada data yang memiliki missing value. Namun untuk data convert, karena sudah bernilai numerik, saya melakukan imputasi pada handlingnya agar data tidak terbuang terlalu banyak. Lalu setelah dilakukan handling missing value dan penanganan inkonsistensi data, kita lakukan pengecekan kembali nilai uniknya dan sudah terlihat nilainya sudah konsisten. Lalu untuk tahapan selanjutnya, kita mengecek apakah ada data yang duplikat, dan pada dataset ini tidak ditemukan data yang duplikat. Untuk tahap selanjutnya, kita memvisualisasikan distribusi dari masing-masing fitur. Berikut hasil distribusi masing-masing fiturnya. Semua kolom pada dataset ini bertipe kategorikal. Dan berikut adalah distribusi labelnya. Terlihat datanya imbalance. Data I terlihat sangat sedikit dibandingkan data S dan data A. Lalu untuk soal nomor 8, kita cek fitur yang kategorikal, kita ubah menjadi numerik atau dengan kata lain encode. Di sini saya menggunakan library label encoder. Saya melakukan encoding pada semua fitur kecuali pasien number, karena pasien number adalah ID-nya. Lalu untuk step nomor 9 adalah mengecek korelasi heatmap. Lalu untuk tahap 10 adalah menyeleksi fitur yang bisa digunakan. Pada korelasi heatmap, nilainya cenderung rendah dan kita bisa menggunakan semua fiturnya. X kita menggunakan semua fiturnya kecuali ID dan labelnya. Sedangkan Y adalah labelnya, kita gunakan kolom labelnya. Di sini saya melakukan
visualisasi untuk labelnya kembali terlihat sangat imbalance. Lalu saya melakukan oversampling. Di sini karena kelas 1 datanya hanya ada 2, saya melakukan duplikasi pada kelas 1. Saya menggandakan kelas 1 sebanyak 5 kali. Agar bisa dilakukan oversampling lebih lanjut. Kemudian setelah digandakan, kita melakukan oversampling. Dan berikut adalah hasil setelah dilakukan oversampling. Terlihat datanya sudah seimbang. Lalu untuk step 11, melakukan pemisahan antara data latih dan data uji. Saya menggunakan komposisi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Lalu untuk tahap 12, kita lakukan normalisasi atau scaling data menggunakan library dari standar scalar. Lalu untuk tahapan 13, kita pembuatan model menggunakan decision tree. Di sini saya menggunakan grid search agar mendapatkan parameter terbaik secara otomatis. Saya menggunakan parameter-parameter tersebut seperti ini pada grid search-nya. Dan berikut adalah hasil parameter terbaik. Hasil parameter terbaik yang didapat dari grid search-nya. Lalu dilakukan evaluasi pada hasilnya. Berikut adalah hasil confusion matrix-nya. Dan ini adalah laporan lengkapnya. Di sini saya mendapatkan akurasi sebesar 85%. Lebih detailnya untuk kelas 0, saya mendapatkan presisi 100%, recall 56%, dan F1 score 71% pada 9 data. Serta untuk label 1, saya mendapatkan precision 100%, recall 100%, dan F1 score 100% pada 9 data. Sedangkan untuk label 2, saya mendapatkan precision sebesar 69% dan recall 100% serta F1 score 82% pada 9 data. Sekian hasil saya, terima kasih.